Shalom, apa kabar pagi hari ini? Boleh boleh tengok kiri kanan, depan belakang, beri senyum sebentar. Dalam hadirat Tuhan kita nggak usah tegang. Ada sedikit rileks pagi hari ini. Amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang kaku? Coba lambaikan tangan saudaraku. Amin. Berarti Tuhan kita adalah Tuhan juga yang punya sense of humor. Ya, Tuhan juga punya rasa untuk juga ada satu rasa di mana dia juga ingin bercanda, dia ingin buat joke dengan umatnya. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang serius. Nah, Bapak Ibu saudaraku, saya melihat dari pengalaman di dalam beberapa bulan ini dalam pelayanan, sebetulnya saya menemukan ada satu, mengindikasikan ada satu spirit yang saat ini bekerja di antara orang percaya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, yaitu ada satu spirit namanya spiritual amnesia. Ada spiritual amnesia. Artinya itu sok tahu secara rohani, sok kuat, sok perkasa secara rohani. Yang akhirnya daripada spirit ini membawa orang kepada sebuah kelumpuhan, sebuah kejatuhan. Karena itu sebagai orang percaya, sebagai orang benar, sebagai orang-orang yang ditebus, sebagai umat pilihan Allah, sebagai warga kerajaan sorga, sebagai umat mesianik, saudara dan saya perlu tahu spirit apa yang sedang bekerja ini. Kemudian kita bukan sok tahu, tetapi kita belajar untuk tahu bagaimana cara kerjanya. Kemudian saudara, setelah kita mengenalinya, maka kita akan mengerti dan tahu kemana Tuhan menuntun kita. Kemudian destiny yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, kita bisa mencapainya. Saya berdoa supaya spirit ini, spiritual amnesia, atau rasa tahu secara rohani, ini bukan hanya melanda orang-orang yang tinggal di kota besar, tetapi ini juga melanda orang-orang yang tinggal di gunung-gunung, di pedalaman, di desa-desa. Karena penyakit inilah, ini namanya spiritual diseases. Ini adalah penyakit ini yang membuat orang itu tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang. Di dalam langkah pengiringannya kepada Tuhan maupun juga di dalam pekerjaannya. Karena dia tidak tahu dan tidak mengerti apa yang sebetulnya Tuhan tetapkan bagi kehidupannya sebagai anak Tuhan dan sebagai orang percaya. Kemudian saudaraku melihat daripada gaya hidup manusia pada akhir zaman ini. Gaya hidup manusia pada zaman ini yaitu yang kita mengenal istilah hedonisme. Yaitu kesukaannya, suka senangnya yang yang happy, yang senang-senang, yang ramai-ramai gitu ya. Yang pokoknya memiliki gaya hidup yang seperti ini sehingga kehilangan daripada makna perjalanan hidupnya sebagai orang beriman, sebagai orang percaya. Nah, gaya hidup seperti ini yang saya amati bahwa itu kebanyakan itu ada di kota-kota besar. Ya, saya bersyukur walaupun datang dari satu negara, tapi satu negara kecil yang masih kampung juga sih. Walaupun sudah satu negara, tapi saya anggapnya itu udah satu kampung, masih kampung. Ada seorang jemaat kita di sana, saya suka baca di suka update status. Jadi dia kalau pergi ke Bali, statusnya bilang ini, out of the jungle. Artinya keluar dari hutan. Lalu ketika dia mau kembali ke sana, ke Dili, ke Timor Leste, statusnya dirubah. Back to the jungle. Kembali lagi ke hutan. Jadi dianggap itu masih hutan. Karena memang tidak banyak fasilitas yang ada di sana. Walaupun tinggalnya di ibu kota negara. Ya, di Dili, di Timor Leste. Tapi jauh sekali dibedakan antara, kita compare dengan Singapura, antara langit dan bumi. Kalau bicara fasilitas. Nah, saya bersyukur bisa ditaruh Tuhan di sana sudah kurang lebih 9 tahun. Jadi tahun 2005 kami ada di sana.
Kemudian juga oleh karena perkenanan Tuhan kami dipercayakan oleh Pak Hari untuk menghandle jemaat yang ada di sana. Dan berbagai macam tantangan, persoalan, liku-liku yang kami hadapi, tetapi kami belajar satu hal, bahwa ternyata Tuhan itu punya maksud, Tuhan punya tujuan. Ditaruh di tempat yang kelihatannya dan secara mata jasmani, secara mata manusia itu nggak enak sama sekali. Karena tidak ada fasilitas yang begitu mengenakan. Bahkan sekolah pun, ya sekolahnya waktu pindah ke sana pun saya bingung anaknya mau disekolahin di mana. Ya, karena kurikulumnya belum jelas. Bahasanya bahasa Portugis, tapi bukunya semuanya rata-rata dari Indonesia. Ya, sudah bisa bayangkan kurikulumnya gak jelas, bahasanya Portugis, tapi bukunya dari Indonesia. Jadi akhirnya, singkat cerita, saya sama istri ambil keputusan untuk anak-anak disekolahkan di perbatasan, ya, antara Indonesia dan Timor Leste, disekolahkan di situ. Karena ketika saya berpikir bahwa kalau anak-anak ini melanjutkan pendidikan, misalnya ya lebih dekat kan di Indonesia, melanjutkan pendidikan karena kurikulumnya berbeda. Ya, kurikulumnya di sana itu berakhir itu pada bulan Desember. Jadi mulai semester baru itu di bulan Januari. Nah, kalau dipindahkan ke Indonesia, dia harus spend time itu 6 bulan dulu baru mengikuti kurikulum di Indonesia. Akhirnya ya kami pindahkan. Lalu awalnya mereka bisa ya belajar untuk menyesuaikan diri sekalipun tinggalnya terpisah. Tetapi anak-anak bisa menyesuaikan diri, dan sampai hari ini ya saya ya sekalian liburan kemudian ajak istri, ya ini istri saya satu-satunya, boleh berdiri sebentar Mami, please stand. Ya, bagi saya istri saya paling cantik sedunia, gak ada yang lain. Ya, kemudian saya punya 3 putri, 3 princess. Ya, 3 princess yang besar, Kesia, yang kedua Joanne, kemudian yang ketiga itu Petra. Petra itu Petra, itu batu karang gitu. Ya, dia yang masih menemani saya tinggal di sana, walaupun sekolahnya di International School, tetapi kurikulumnya dari Australia. Kemudian di situ harus belajar bahasa daerah, bahasa Tetun, sekalipun International School. Tapi dia juga harus belajar bahasa Portugis. Kemudian gurunya itu bahasa Tagalog. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan gitu loh, bahasa Tetun, bahasa Inggris, kemudian bahasa Tagalog, kemudian juga ditambah lagi dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi dia juga bingung. Ketika istirahat, dia kumpulnya sama anak-anak Indonesia. Jadi ngomong bahasa Indonesia. Ya, jadi ya belajar untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di sana. Namun saya belajar banyak hal bahwa lewat apa yang Tuhan lakukan bagi kami selama kurang lebih 9 tahun ada di Timor Leste. Ya lewat tantangan demi tantangan, ujian demi ujian. Saya nggak sebut masalah. Karena kalau masalah itu sebetulnya kan kesempatan bagi kita untuk melihat rencana Allah yang besar. Ya, jadi ya masalah itu adalah kesempatan bagi kita untuk naik kepada satu level yang lebih tinggi lagi. Amin. Berapa banyak saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang di Singapura nggak pernah menghadapi masalah? Tolong lambaikan tangannya. Nggak pernah. Wah, kalau tidak pernah nanti saya doakan supaya masalahnya semakin datang. Karena kalau kita lihat masalah itu semakin banyak, semakin kita akan dipromosikan oleh Tuhan, kita akan diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran ini. Beberapa bulan yang lalu Pak Hari sempat ada di sana. Kemudian juga ya memotivasi kami, sekalipun sampai hari ini pun gedung kita untuk ibadah itu sejak tahun 2006 ketika terjadi krisis politik itu sudah diambil alih. Oleh warga negara sana. Sebetulnya gedung kita cukup besar, bisa menampung 1.000 sampai 1.500 seat yang ada dalam ruangan itu, tetapi karena
pergolakan, lalu terjadi referendum dan sebagainya. Akhirnya orang Indonesia harus menyingkir. Ketika kita kembali ke sana, status kita sudah beda, orang asing. Sampai hari ini pun status saya sama istri itu masih orang asing. Jadi pakai izin tinggal, permanent resident. Setiap 2 tahun harus di-renew, harus diperpanjang. Karena itu di konstitusi atau undang-undangnya orang asing itu nggak punya hak sama sekali, tidak punya hak. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, memang kita di dunia ini adalah orang asing. Ya, kita orang asing di bumi ini. Sekalipun kita punya segala macam aset, kita punya segala macam kekayaan, tapi saudaraku, kita masih orang asing di bumi ini. Kenapa? Karena sebentar lagi kita beralih kepada satu tempat di mana tempat kita adalah tempat yang abadi, tempat yang kekal. Amin. Jadi ketika saudara berkata, di dunia ini saya punya tempat tinggal yang paling nyaman, yang paling enak, segala sesuatunya ada. Jangan pernah saudariku untuk menikmati. Karena ini hanya sifatnya sementara saja. Kita akan beralih kepada satu tempat di mana semuanya sudah tersedia di sana. Alkitab berkata bahwa di sana tidak ada ratap tangis, tidak ada kesedihan di sana. There is no sorrow. Tidak ada lagi kesedihan di sana. Semuanya kita ada sukacita. Berapa banyak saudaraku sudah rindu untuk pergi ke sana? Coba lambaikan tangannya. Lah orang Singapura nggak mau. Nggak mau. Masih kepengen tinggal di Singapura. Ya, masih mau menikmati Orchard Road. Ya, tetapi saudaraku perlu tahu bahwa tinggal di dunia ini hanya sementara saja. Suatu kelak dan sudah dekat waktunya kita akan beralih di sana. Kita akan pindah ke satu tempat. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sedang hidup di akhir daripada zaman ini. Dan ketika kita lihat akhir zaman ini, ada banyak hal yang sebetulnya itu banyak hal di dunia ini yang berusaha untuk menyeret kita supaya hidup kita jauh dari Tuhan. Kemudian iblis dengan berbagai macam cara, dengan tipuannya, dia berusaha untuk menarik kita, untuk menyeret kita supaya kita hidup jauh dari Tuhan. Dan sasaran terakhirnya adalah dia membawa kita kepada kebinasaan kekal. Ya, eternal destruction. Itulah tujuan daripada iblis untuk membawa kita ke sana. Tetapi saudaraku, ketika kita tahu bahwa kita dipisahkan dari dunia ini, kita diangkat oleh Tuhan dari kegelapan dunia ini, dipisahkan dan dipindahkan kepada satu tempat yang abadi dan memiliki satu destiny supaya kita mencapai destiny itu. Berarti saudaraku, kita hidup harus dituntun dan dikuasai oleh kebenaran itu, kemudian juga dikuasai oleh Roh Tuhan. Perjalanan kehidupan para hamba Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama, mereka berjalan, mereka menghadapi setiap situasi yang terjadi, kadang-kadang dengan kekuatan mereka secara fisik. Memasuki akhir zaman ini, saudaraku, tidak hanya dibutuhkan kekuatan secara jasmani untuk menghadapi arus daripada dunia ini. Saudara dan saya membutuhkan kekuatan secara rohani, stamina secara rohani. Untuk apa? Melawan setiap arus daripada dunia ini. Yang diperdaya, yang dipakai oleh iblis sebagai satu track, sebagai satu trik. Untuk apa? Menyeret anak-anak Tuhan menuju kepada satu kebinasaan. Tetapi saudaraku percaya, ketika Tuhan sudah menetapkan kita, Tuhan sudah mengordain kita menjadi anaknya, Tuhan selalu akan menuntun kita kepada jalan-jalannya. Dan dia mau supaya kita hidup di dalamnya dan kita mencapai destininya bagi hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya tidak banyak berkhotbah, tapi saya coba sharing daripada kebenaran ini.
Coba kita lihat firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13. The Book of Judges. Chapter 13 verses 1 to 5. Ayat yang pertama dari Hakim-Hakim pasalnya 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Tentang Simson. Ya, saudara saya kita tahu bahwa beberapa hakim di dalam kitab Hakim-Hakim ini yang ditunjuk dan diangkat oleh Tuhan dengan satu tujuan. Salah satunya adalah Simson. Ada Otniel, ada Yefta, ada Deborah, kemudian ada Simson. Tapi hari ini saya coba sharing daripada kehidupan Simson. Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan namanya Manoah. Istrinya mandul dan tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, demikian dulu kelima ayat ini. Saudara dan saya, kita tahu daripada panggilan Tuhan kepada Simson untuk menjadi seorang nazir Allah. Seorang nazir adalah seorang yang dipilih, dikhususkan oleh Tuhan, dan memiliki standar yang tinggi dengan satu maksud dan tujuan yang Tuhan tetapkan bagi seorang nazir. Ya, di dalam Alkitab juga ditunjukkan ada beberapa kualifikasi untuk menjadi seorang nazir. Seorang yang dipilih, diangkat, atau ditetapkan oleh Tuhan. Nah, Simson adalah seorang nazir Allah, seorang yang dipilih oleh Tuhan sejak dari kandungan ibunya. Ya, kita berkata pada saat itu ibunya itu mandul. Ya, sudah tahu bahwa pada zaman itu seorang yang mandul itu menjadi bahan ejekan, bahan omongan, dan itu sangat mempermalukan. Tetapi saudaraku, Tuhan punya satu tujuan. Tuhan punya satu maksud kepada Simson. Nah, tujuannya adalah di ayat yang kelima itu supaya maksud penyelamatan, menyelamatkan orang Israel dari tekanan, dari penindasan orang Filistin. Selama kurang lebih beberapa ratus tahun yang lalu, kurang lebih dari tahun 1200 sampai tahun 1000 sebelum Masehi. Orang Israel itu di bawah tekanan orang Filistin. Orang Filistin adalah musuh utama. Musuh utama dari orang Israel adalah Filistin. Karena itu setiap kali orang Israel maju untuk berperang melawan Filistin, maka orang Israel tidak pernah menang. Nah, karena itu Tuhan mengangkat dan menetapkan beberapa hakim-hakim atau seorang pemimpin dengan satu tujuan, supaya membawa mereka keluar daripada penindasan. Nah, selama 40 tahun pada saat hakim-hakim ini mulai bekerja, orang Kristen telah dibawa tekanan. Karena itu Tuhan memanggil Simson dengan satu tujuan supaya menyelamatkan orang Israel dari tangan Filistin. Karena bertahun-tahun lamanya mereka ditindas, mereka dianiaya. Dan mereka itu tidak memiliki satu tujuan. Karena itu Tuhan memanggil dan menetapkan nazirnya untuk maksud penyelamatan.
kelahiran daripada Simson, ya, mungkin seringkali yang kita dengar adalah orang yang suka jatuh. Ya, orang yang suka sekali dengan perempuan Filistin dan akhirnya dia jatuh dan kehilangan kuasa Allah. Tapi hari ini, saudariku, mari kita belajar sesuatu dari kehidupan Simson. Kehidupan Simson ketika dia dipanggil oleh Allah sejak dari kandungan ibunya. Boleh saya turun ya? Di sini ya, gak apa-apa ya? Gak terlalu kaku kan? Ya. Saya takut soalnya kalau saya turun di bawah menyalahi aturan, nanti saya dideportasi. Dalam kandungan ibunya, Simson sudah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi nazir Allah. Dan kekuatan daripada Simson, mungkin kita lihat ini. Secara fisik, dia kuat sekali, dia perkasa sekali. Tetapi saudaraku, itu bukan hal yang utama untuk menggenapi panggilan daripada Simson. Panggilan Allah atas Simson untuk menyelamatkan orang Israel. Nah, Alkitab berkata memang sejak dari kandungan ibunya Tuhan sudah berbicara bahwa dia itu akan menjadi seorang nazir. Kemudian pisau cukur tidak akan pernah kena kepalanya. Yang artinya rambutnya itu akan tetap panjang seumur hidupnya. Dan itulah letak daripada kekuatan Simson. Tetapi saudaraku, secara fisik, secara jasmani itu letak kekuatan daripada Simson. Tapi nanti kita lihat ada beberapa hal yang membuat Simson itu menjadi orang yang perkasa. Bukan hanya secara fisik, tetapi ada sesuatu secara rohani, secara spiritual, itu akan membawa Simson itu menjadi orang yang kuat. Nah, sejak dari kandungan ibunya, kemudian ditetapkan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nazirnya Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, ya, sampai dia lahir, ya, kemudian Tuhan sudah menetapkan dia, Tuhan sudah mengorden dia menjadi seorang yang istimewa, seorang yang khusus. Kemudian Tuhan menyertai dalam setiap perjalanannya. Bahkan saudara, ketika dia maju untuk berperang, saudaraku, ya, bahkan orang-orang itu dibunuh dan ditumpas habis. Tetapi saudaraku, hari ini saya mau tunjukkan hanya 3 hal saja aspek daripada panggilan Tuhan atas Simson. Yang pertama sekali yang Tuhan taruh kepada Simson, yaitu dia harus menumpas habis, dia harus mengalahkan daripada orang Filistin. Nah, Filistin ini pada saat itu adalah musuh utama daripada orang Israel. Ini harus dikalahkan, ini harus ditaklukkan. Saudara, Filistin yang sekarang ini kita tahu bahwa sudah berdiri satu negara yang berdaulat, itu Palestina. Sampai hari ini pun terus terjadi pertentangan, pergolakan dan sebagainya. Ini tidak pernah ada damai. Sekalipun Dewan Keamanan PBB turun tangan pun tidak bisa. Ya, sampai hari ini secara fisik, ya, kedua bangsa ini terus saja ada konflik dan sebagainya. Tetapi saudaraku, karena Tuhan memilih Simson untuk membebaskan orang Israel dari tekanan orang Filistin, mau tidak mau dia harus kalah. Nah, mari saya tunjukkan saudaraku, kita juga hari-hari ini bukan berperang melawan Filistin secara jasmani. Tapi peperangan kita adalah melawan, Alkitab berkata di dalam Efesus pasal yang ke-6, melawan penguasa-penguasa, roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara. Nah, Filistin yang harus kita kalahkan hari-hari ini. Apa itu Filistin? Filistin itu berbicara tentang hal-hal dunia ini. Keinginan-keinginan dunia ini, kita harus berperang untuk melawannya. Nah, saudara, pada zaman itu, pada zamannya Simson pakai kekuatan secara jasmani, kekuatan secara fisik untuk dia menghadapi dan mengalahkan Filistin. Hari ini, saudara dan saya tidak bisa pakai kekuatan fisik kita untuk kita mengalahkan dunia ini. Saudara dan saya membutuhkan kekuatan atau stamina secara rohani untuk melawan semua keinginan daripada dunia ini. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Coba tampilkan sebentar multimedia, boleh ya?
Saya berdoa supaya khotbahnya ini tidak terlalu lama dan tidak membuat saudaraku menjadi ngantuk. Ya. Amin. Amin, saudaraku. Karena di sini saya rasa sudah terlalu nyaman. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah 1 Yohanes 2, bukan 1 Yohanes 5. Ya. Oke, ini semua yang dari dunia ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Coba naik, tampilkan ayat 16, kita baca sama-sama. Ayat 16. Oke, baca sama-sama, semuanya bisa lihat ke depan. Ya, lihat ke screen ini, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Jadi saudara indikasikan ada 3 hal yang berasal dari dunia. Yang pertama apa? Keinginan apa? Keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Coba saya tanya orang Singapura, kira-kira 3 hal ini ada enggak di Singapura ya? Banyak. Keinginan mata. Wah, kalau ngomong keinginan mata, wah apa saja di sini bisa dilihat gitu loh. Dan setelah dilihat itu kepengen. Ya. Kemudian yang kedua, keinginan daging. Ya, saya lihat wah orang Singapura itu sukanya makan. Wah, makan terus di mana-mana makan. Yang ketiga itu keangkuhan hidup. Inilah sudah menjadi tren, sudah menjadi gaya hidup daripada dunia ini. Nah, inilah Filistin, saudaraku. Ini yang harus dikalahkan. Saudara dan saya tidak membutuhkan kekuatan secara fisik, kekuatan secara jasmani untuk mengalahkan ini. Saudara dan saya butuh stamina rohani, kekuatan rohani untuk bisa mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara tidak bisa serta-merta lalu hadapi dan saudara, saya menang. Jangan dulu. Tetapi saudaraku, 3 hal ini yang harus menjadi peperangan kita. Keinginan mata, keinginan daging. Nah, keinginan mata ini yang tadi saya sebutkan ini hedonisme. Ada sekuler, materialisme. Kemudian sekularisme. Semuanya disekular. Kemudian saudaraku, dengan gaya hidup yang seperti ini, orang akan memakai berbagai macam cara. Menghalalkan berbagai macam cara untuk apa? Mengikuti. Nah, saya menemukan saudaraku sebuah ilustrasi seperti ini. Kenapa ikan mujair itu, dia itu bertumbuhnya menjadi besar cepat sekali? Kenapa ikan itu bertumbuh menjadi besar cepat sekali? Karena ikan itu, saudaraku, dia selalu melawan arus. Kalau arus sungainya dari sana, ikan mujair itu selalu melawan daripada arus. Itu membuat ikan itu menjadi bertambah besar. Cepat sekali dia bertambah besar. Nah, hal yang seperti ini membuat kita juga sebagai orang percaya, ketika engkau menentang atau melawan arus daripada dunia ini, maka itu membuat saudaraku akan semakin kuat dan semakin perkasa. Tetapi kalau saudaraku hanyut dengan hal-hal dunia ini, saudara terseret oleh arus dunia ini, maka saudaraku, kita akan binasa. Nah, hal yang seperti ini yang perlu kita belajar untuk kalahkan. Saya tidak mengerti bahasa Hakka, bahasa Mandarin, tapi saya selalu bilang sama jemaat dulu ini. Ada 3 hal, ada 3 C yang dianut oleh orang Hokkien. Saya nggak bisa bahasa Hokkien,
tapi sedikit. Orang Hokkien itu mengandung 3C. Cheng Li, Chin Chai Chuan. Itu orang Hokkien. Disukai. Tapi sebagai anak Tuhan, ada 3C yang nggak boleh. Yang tidak boleh. Apa itu 3C? Cie, cia, cao. Ini nggak boleh. Dada mengerti ya? Iya. Kalau nggak mengerti nanti tanya yang bisa bahasa Hokkien, bahasa Hakka. Jadi saya bilang gini, ya 3C boleh, Cheng Li, Chin Chai Chuan. Iya. Tapi 3C ini saya larang tidak boleh ada di dalam bisnis. Ya. Jangan keuntungan itu diciak, kemudian engkau caw, gitu kan. Tidak boleh. Dalam perjanjian bisnis engkau harus hati-hati, gitu kan. Nah, kalau tidak kita mengandung satu paham yang baik, gitu kan, maka sebetulnya itu akan menuntut kita dan kita tidak akan pernah mengikuti arus daripada dunia ini. Karena saudaraku, keinginan daging, keinginan mata, serta kemampuan hidup itu dikatakan bukan berasal daripada dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan ketiga keinginan ini, ya, sedang menuju kepada kebinasaan. Nah, 3 hal ini, saudaraku, bukan berasal daripada Bapa, tapi hal dari dunia ini. Kalau kita mengingininya, mengikutinya, maka kita akan terus akan dihanyutkan, akan dibinasakan dengan dunia ini. Ayat yang ke-17 berkata, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, tetap apa? Tetap hidup untuk selama-lamanya, alias dia tetap kuat, dia tetap bertindak, dia tetap survive, apapun yang terjadi. Sekalipun di dunia kita ini kebanyakan orang melakukan hal yang seperti ini, tapi saudara dan saya menjadi orang-orang yang berbeda. Katakan berbeda. Katakan berbeda. Saudaraku, sekalipun dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi kita tidak mengikuti keinginan dunia ini. Kita tetap melakukan kehendak Allah. Karena orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Coba semua pakai gaya Hokkien tadi, Cheng Li, Chin Chai Chuan. Coba pakai Cie, Cia, Cao. Ya kan? Coba kita sama-sama dulu ya belajar bahasa Hakka. Bahasa Hokkien. Ya, Cheng Li, Chin Chai Chuan. Cie, Cia, Cao. Iya, ada yang bilang gini, Pak, habis ini kita ciak ya Pak. Habis ciak dulu baru caw. Ya, jadi dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, tetapi orang yang tetap berpaut kepada firman Tuhan, orang yang berpegang teguh kepada kebenaran ini, mereka akan tetap kuat untuk selama-lamanya. Nah, itu yang pertama, panggilan daripada Tuhan kepada Simson untuk berperang melawan Filistin. Ya, kemudian yang kedua, coba kita lihat sebentar di pasal yang ke-14. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabik-cabiknya. Ya, ini perhatikan ketika Simson dibawa ke Timna. Pada waktu itu, saya baca sekali lagi, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang yang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya dan ibunya apa yang dilakukannya itu. Yang kedua, panggilan dari Simson itu untuk mengalahkan singa. Ayat itu berkata bahwa pada saat itu berkuasalah roh Tuhan atas Simson, sehingga dia mencabik-cabik mulut daripada singa itu, seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakan. Nah, ini rahasia kekuatan daripada Simson. Ada 3 rahasia daripada kekuatan Simson. Dan 3 rahasia ini, yang pertama,
Roh Allah berkuasa atas dia. Yang kedua, lalu berkuasalah Roh Allah atas dia. Lalu yang ketiga, berkuasalah Roh Allah atas Simpson. Ini rahasia kekuatan daripada Simpson. Sekalipun dia itu sejak dari kandungan ibunya ditetapkan dan dia ada kekuatan di rambutnya. Ada seorang jemaat kita yang baru di sana, rambutnya panjang. Dia adalah seorang seniman. Lalu saya pakai itu sebagai satu contoh. Ayo Simpson, ini namanya siapa ya? Amin. Namanya Amin. Wong cowok. Namanya Amin. Rambutnya panjang, dikepang-kepang gitu. Ya, biasanya orang seniman seperti itu. Lalu saya bilang, ya seperti inilah kira-kira Simpson dengan rambutnya panjang, dan itu letak daripada kekuatannya. Tetapi saya menunjukkan ini, bukan hal itu yang membuat dia menjadi kuat. Rahasia kekuatan daripada Simpson itu terletak di dalam kehidupan spiritualnya. Kenapa? Karena ayat itu berkata, ayat 6 dari Hakim-Hakim tadi, lalu berkuasalah Roh Allah atas dia. Maka dia menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang perkasa. Kemudian satu keberanian yang ada di dalam diri Simpson, yaitu dia maju untuk mencabik singa. Singa itu kan berbicara tentang iblis. Alkitab berkata 1 Petrus 5 ayat 8, iblis itu berjalan berkeliling. Sama seperti apa? Sama seperti singa. Dia berjalan, saudaraku, dia berkeliling. Dan dia mencari orang. Dia mencari orang. Dia berkeliling, saudaraku. Dia berbicara, berkeliling, mencari orang yang bisa ditelan. Ya, dia mencari orang. Lalu dia dapat, langsung diterkam. Dia berjalan terus berkeliling. Tetapi, saudaraku, ketika orang yang memiliki stamina rohani, kekuatan secara spirit, itu dia bisa mengalahkan singa. Kita bukan dikalahkan oleh singa. Letak kekuatan kita di dalam manusia batinia, manusia roh kita. Waktu saudaraku punya stamina rohani yang kuat, saudara, engkau tidak takut kepada singa yang mungkin berjalan, berkeliling. Dia mencari mangsa untuk bisa menelannya. Tetapi saudaraku, engkau tidak akan mungkin dikalahkan oleh singa. Ketika Roh Tuhan berkuasa atas Simpson, maka dia bisa mencapik-capik daripada singa itu tanpa apa-apa di tangannya. Artinya, secara jasmani dia tidak pegang apa-apa. Tapi karena Roh Tuhan berkuasa atas dia, maka dia bisa mengalahkan singa itu. Nah, perhatikan. Di dalam saudaraku ada roh singa dari Yehuda. Artinya, ada spirit, the spirit of warrior ada di dalam diri saudaraku. Ketika Tuhan menetapkan saudaraku dan dia menaruh rohnya di dalam dirimu, engkau bukan ditentukan menjadi orang yang kalah. Engkau bukan didesain menjadi orang yang kalah, tetapi engkau didesain menjadi orang yang menang. Sekalipun situasi sekeliling kita sulit, sekalipun orang-orang berusaha untuk menghambat dan menghalangi kita, tapi saudaraku, dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, engkau akan maju untuk mengalahkan semua tantangan dan rintangan bagi kita yang ada di hadapan kita. Itulah kesempatan bagi kita untuk kita meraih sesuatu yang besar yang Tuhan taruh bagi kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya ada roh singa dari Yehuda ada di dalam dirimu? Berapa banyak saudara percaya? Coba lambaikan tangannya. Amin. Amin. Ya, the Lion of Judah is in you. That means the spirit of warrior is in you. Ketika ada di dalam diri kita, saudara tidak takut kepada singa apapun. Lihat, kalau Simpson saja, ketika dia maju untuk berperang, dia tidak pernah takut apapun. Nah, ini yang menyebabkan kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang kuat di akhir zaman ini. Dan saudaraku, kemenangan itu ada di bagian kita. Dan Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi orang-orang yang kalah. Jadilah orang-orang yang menang. Karena Tuhan, Roh Tuhan ada di dalam kita. Nah, 3 hal ini yang sebetulnya membuat kita menjadi orang-orang percaya yang bisa mengalahkan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita.
Yang pertama itu adalah harus mengalahkan Filistin. Lalu yang kedua itulah singa. Singa-singa apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini? Ya, singa-singa kompetitor di dalam bisnismu. Kemudian mungkin singa-singa itu juga yang menaruh tipuan, strategi untuk menipu engkau. Engkau harus maju untuk mengalahkannya. Amin. Coba kalau ada roh singa dari Yehuda di dalam dirimu, coba kita mengaum seperti singa. Wah. Wah. Coba singa-singa dari Yehuda, kita mengaum sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Coba kiri kanannya saling hadapan ditunjukkan. Singanya singa-singa yang garang gitu loh. Ya, karena ada singa dari Yehuda. Coba berhadapan dulu. Ya, 1, 2, 3. Ini kayaknya belum garang, ini singa-singa belum makan ini. Saudaraku, seperti Simpson, dia maju untuk mengalahkan singa ini. Ini membuat dia menjadi orang yang perkasa. Jadi bukan kekuatan secara fisik, tapi karena roh Allah yang berkuasa atas dia, maka dia tidak takut menghadapi segala musuhnya. Yang ketiga, coba kita lihat di dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ketiga. Ketika Simpson ada di Gaza, apa yang terjadi? Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu. Dan kedua tiang pintu dicabutnya semuanya beserta palang-palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Yang ketiga, panggilan Tuhan atas Simpson yaitu dia mengalahkan dan meruntuhkan setiap pintu-pintu gerbang yang ada di kota. Pada saat itu, roh Tuhan berkuasa atas Simpson, ya, ketika dia bangun di tengah malam, ya, di tengah tidurnya itu dia bangun, kemudian dia pegang kedua pintu gerbang kota itu, kemudian tiang di pintunya itu, lalu dicabutnya semua dengan palang-palangnya. Lalu setelah dicabut, ditaruh di atas kedua bahunya. Kemudian dia pikul sendiri dan dibawanya ke Hebron. Apa arti rohani daripada pintu-pintu, pintu gerbang kota, palang-palang? Ini berbicara tentang halangan, rintangan, tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Tetapi saudaraku, ketika roh Tuhan menguasai saudara, roh Tuhan itu tinggal di dalam saudaraku, semua halangan dan rintangan seperti Simpson itu, dia cabut semuanya, dia runtuhkan semuanya. Bahkan dia angkat sendiri dengan kekuatan Tuhan, dia bawa ke Hebron. Hebron berbicara sebuah tempat pembebasan dan kelepasan. Saya mau tanya saudaraku, pintu-pintu gerbang apa, palang-palang apa yang sedang menghalangi saudaraku? Ketika kita mau maju dan melakukan kehendak Allah, hidup di dalam kebenaran, ada tantangan, ada rintangan, ada pintu-pintu yang coba dipasang oleh iblis untuk menghambat kita tidak bisa maju, tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Saya mau beritahu saudaraku hari ini, ketika roh Tuhan tinggal di dalam dirimu dan dia berkuasa atas dirimu, setiap halangan, rintangan apapun, seberat apapun, setinggi apapun, engkau akan maju. Engkau akan mencabut semuanya. Bahkan engkau akan meruntuhkan setiap pintu-pintu gerbang itu. Dan saudara lihat, apa yang Tuhan rancangkan bagi saudariku, saudara bisa mencapainya. Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau memiliki pengalaman, bukan karena ada sesuatu yang kau miliki secara jasmani hebat sekali. Tapi karena roh Tuhan ada atas kita.
Berapa banyak saudaraku percaya ada Roh Kudus di dalam diri? Oke? Hari ini mungkin engkau berkata, pendeta ngomong enak, tapi ini tantangan-rintangan saya berat. Tapi dari tempat ini saya mau beritahu kepada saudaraku, ada Roh Tuhan yang tidak terbatas di dalam diri saudaraku, yang melampaui segala ketidakmampuanmu. Engkau tidak mampu, engkau tidak bisa. Dan engkau berkata, ini tantangannya berat sekali. Ini tidak bisa, secara manusia tidak bisa. Tapi bersama Roh Tuhan, kita bisa menghadapi semuanya. Haleluya. Ada Roh Tuhan di dalam diri.